Selamat pagi, Saudaraku terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Pagi saudara-saudara kalian yang dikasihi oleh Tuhan kita. Jemaat dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai pekerjaan kita hari ini, marilah kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang pertama yang berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Wahyu, ada 7 jemaat yang menjadi alamat daripada surat Yohanes ini. Dan masing-masing jemaat ini punya ciri khas tersendiri dan keadaan jemaatnya masing-masing berbeda. Secara khusus jemaat di Sardis ini disapa oleh firman Tuhan dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudaraku, ini sebuah kalimat yang mengecam kehidupan jemaat di Sardis pada waktu itu. Saudaraku bisa bayangkan kalau seseorang dikatakan engkau hidup tetapi sebenarnya engkau sudah mati. Ketika kita mengingat dosa yang pertama di Taman Eden itu, ketika firman Tuhan katakan, jangan engkau sekali-sekali memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, supaya engkau mati. Tetapi ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, sebenarnya mereka tidak mati secara fisik, tetapi mati dalam pengertian terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Saudaraku bisa bayangkan suatu kehidupan yang rutinitas dalam sebuah jemaat di Sardis ini, yang secara fisik mereka hidup, bernyawa, bergerak, tetapi di hadapan Tuhan, jemaat di Sardis ini sebenarnya adalah manusia-manusia yang sudah mati. Saudaraku, 2 kata ini yang sangat kontras menggambarkan kepada kita adalah bagaimanakah kita menjadi jemaat yang hidup dan bagaimanakah gambarannya jemaat yang sudah mati. Saudaraku, hidup ini tidak ada nilainya meskipun kita hidup secara biologis, kita bernyawa, tetapi ketika hidup kita tidak lagi mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, melakukan kehendak Allah, terputusnya hubungan manusia dengan Allah, sebenarnya manusia itu sudah mati adanya meskipun dia masih bernyawa secara fisik. Ini menjadi perjuangan iman kita, saudaraku, di tengah-tengah peradaban yang semakin maju, di tengah-tengah kemajuan zaman dan teknologi ini, kita ditantang untuk selalu mempergumulkan kehidupan kita. Apakah kita ini masih disebutkan orang yang hidup di dalam Tuhan, atau kita hidup secara biologis, kita hidup secara jasmani, tetapi sebenarnya kita telah mati secara rohani. Saudaraku, di hadapan Tuhan, ada baiknya kita selalu menggumuli kehidupan ini dengan selalu bertanya pada diri kita, sudahkah hubungan saya dengan Tuhan hari demi hari di tengah-tengah peradaban yang semakin maju ini boleh menyatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang sangat erat, yang intim lewat firman yang selalu kita dengarkan. Dan saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa kita membuat renungan pagi ini setiap hari? Harapan kita satu, supaya setiap kita yang memulai pekerjaan kita setiap hari, kita diisi oleh kebenaran Tuhan, kita diisi oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku, marilah kita menjadi pribadi yang hidup di dalam Tuhan dan menghidupi Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga ketika kita pun mati secara fisik, tetapi Yohanes pasal 11 itu berkata, setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan
dia hidup di hadapan Tuhan meskipun ia sudah mati. Saudaraku, itu adalah sesuatu yang beriman yang luar biasa daripada orang yang hidup secara fisik tetapi sebenarnya dia adalah sudah mati. Saudaraku, marilah kita lanjutkan pekerjaan kita hari ini dengan menghidupi firman Tuhan, dan marilah kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan sehingga hidup ini boleh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Di tengah masa pandemi COVID ini, jangan lupa saudaraku, kita memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan supaya kita boleh tetap sehat melakukan segala pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami menjadi jemaat yang hidup dalam Tuhan dan menghidupi kebenaran Tuhan di tengah-tengah peradaban yang semakin maju yang sedang kami jalani pada zaman ini, supaya kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini di dalam melanjutkan segala pekerjaan kami untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.